wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir Bapak ini. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjung sedikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang benderang. Pada hari ini, di tempat ini, saya akan pidato dengan judul hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan melakukan sesuatu untuk dunia. Misalnya, hawa nafsu bisa berupa nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat, dan hawa nafsu diciptakan untuk menyeimbangkan kehidupan kita antara akal dan nafsu. Seandainya manusia tidak diberi hawa nafsu, maka manusia tidak akan minum, tidak akan makan, tidak akan makan selama-lamanya. Karena Allah tidak memberikan nafsu kepada manusia. Nah, sebenarnya hawa nafsu itu tercela. Tapi mengapa Allah menciptakan sifat tercela ini kepada manusia? Supaya manusia bisa menyeimbangkan antara akalnya dan nafsunya. Oke. Asal mula nafsu diciptakan. Jadi ketika Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka. Kemudian Allah mengangkatnya kembali dan Allah berkata, "Siapakah kamu?" Saya. Kamu. Sedangkan akal apabila dimasukkan neraka, kemudian Allah membangkitkan kembali. Allah bertanya, "Siapakah kamu?" "Saya adalah hambamu dan kamu adalah Tuhan saya." Itulah perbedaan akal dan nafsu. Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, hawa nafsu selalu mengiming-imingkan kenikmatan tanpa memikirkan akibatnya. Misalnya, kita ingin makan berlebihan, kita hanya mendapatkan kelezatan semu atau sementara, sedangkan efeknya kita tidak memikirkan, seperti ngantuk, tiduran, atau malas beribadah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afakunta 'alaihi wakila." Artinya, apakah kamu melihat bahwa ada menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, walaupun dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apa maksudnya? Maksud ayat ini adalah kita yang lebih mementingkan hawa nafsu kita daripada perintah Tuhan kita. Misalnya, ketika azan berkumandang, berarti Allah menentukan salat. Tapi hawa nafsu kita ingin bermain. Nah, itu salah satu orang yang memiliki hawa nafsu, kemudian dia menjadikan hawa nafsu sebagai hawa nafsu ini seharusnya bisa dilawan akal. Akal ini selalu membawa kebaikan dan tidak memikirkan kenikmatan. Akal inilah yang dapat melawan hawa nafsu. Kita harus memiliki gaya besar pada akal sehingga hawa nafsu kita kalahkan. Hawa nafsu ini sangat-sangat celah. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka dia sesat. Dan barang siapa yang telah memenangkan akalnya, maka dia selamat. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 45, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun barang siapa yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat kembali baginya
hawa nafsu diciptakan bukan untuk dilakukan, tapi hawa nafsu diciptakan untuk menyeimbangkan kehidupan dan untuk menghancurkan. Tapi kita tidak boleh diambil hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu ini tujuannya untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Jika kita tidak ada hawa nafsu, kita nggak akan minum, kita nggak akan makan, kita nggak akan memiliki kebutuhan pokok, sehingga kita harus cepat mati, harus cepat meninggal dan mati. Kita tidak sempat beribadah kepada Allah. Maka hawa nafsu sebaiknya dikurangi atau dihilangkan, dan kita harus menekan akal kita. Sekali lagi, syair dalam bahasa Arab yang sudah diterjemahkan, barang siapa yang menangkan akalnya maka ia selamat, dan barang siapa yang menangkan nafsunya maka ia telah sesat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.